Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian atas kehadiran kalian pada virtual meeting kita hari ini dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah terkait how to handle the guest luggage atau tata cara penanganan barang-barang bawaan tamu. Materi ini disampaikan untuk siswa kelas 12 SMK jurusan perhotelan atau akomodasi perhotelan, dan materi ini banyak saya ambilkan dari buku Front Office karya Ibu Sri Indriati yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Ya, buku Front Office untuk siswa SMK MAK kelas 12, dan juga saya ambilkan dari beberapa sumber lain. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas materi kita lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian, akan mengingatkan kepada kalian bahwa tamu itu ada dua jenis, ada dua tipe. Ya, tamu yang datang ke hotel. Ada tamu yang datang secara individu dan ada tamu yang datang secara berombongan. Nah, selain jenis tamu yang lain seperti uh, tamu yang datang yang walk in ya, langsung, atau yang with reservation guest. Nah, ini yang kita bahas terkait uh, dua tipe tamu yang datang baik secara individu maupun secara bergu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ada istilahnya ada FIT atau Free Individual Traveler atau tamu individu, dan tamu bergu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah GIT, Group Incentive Traveler. Itu bahasa Inggrisnya demikian. Nah, sebelum nanti kalian akan terjun langsung menjadi salah satu staf hotel, terutama di seksi concierge yang mau tidak mau akan bersinggungan langsung dengan tamu, bahkan menjadi seksi yang terdepan, karena kan nanti kalian akan yang menyambut tamu, ya, mulai dari mereka turun dari mobil, kemudian membantu mengeluarkan barang-barang bawaan tamu, dan seterusnya sampai menghantarkan mereka ke kamar mereka masing-masing. Ini adalah seksi concierge. Sangat mungkin nanti kalian ketika bekerja di hotel menjadi salah satu staff di seksi concierge yang memang langsung berhadapan dengan tamu. Nah, sebenarnya apa pentingnya buat kita, buat kalian yang akan menjadi uh, hotel coming workforce, yang akan menjadi calon pekerja profesional atau seorang hotelier di hotel? Apa pentingnya mengetahui jenis-jenis barang-barang bawaan tamu? Mengapa kita harus mengetahui jenis-jenis barang bawaan tamu? Apa urgensinya? Semoga nanti kalian bisa menjawabnya uh, dari uraian-uraian yang saya katakan. Nanti semoga pertanyaannya terjawab. Uh, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tamu itu ada yang dua tipe, ada yang free individual traveler atau FIT, dan group incentive traveler. Jadi ada kasus seperti ini. Jika saya meminta kalian untuk pergi ke suatu toko tas, taruhlah kalau di kota kita, karena kota kecil mungkin uh, cukup mudah menemukan toko yang menjual beragam berbagai macam jenis tas. Itu kalian bisa saja ke toko itu mengamati tas-tas yang dipajang yang dijual di toko tersebut. Mungkin kalau di kota kita, di kota metro, mungkin ada PB Swalayan yang tidak terlalu jauh dengan sekolah kita, atau mungkin juga ada Chandra supermarket ya, ada di lantai 2 tidak, kalau tidak salah, untuk tas-tasnya, atau di lantai 1 saya lupa. Kemudian ada PB Swalaya di lantai 3 kalau tidak salah. Nah, coba kalian ke sana. Kemudian perhatikan jenis-jenis tas yang mereka jual. Ada berapa macam jenis tas yang bisa kalian bedakan? Kira-kira bisa nggak membedakan jenis-jenis tas yang dijual mereka itu? Atau mungkin menurut kalian ya, ya semuanya ini jenis tas yang sama. Kalau seandainya kalian masih menganggap bahwa semua tas yang dijual, yang dipajang itu adalah jenis tas yang sama, berarti
Di sinilah letak kita pentingnya mengetahui jenis-jenis tas itu, bahwa ternyata tas itu memiliki berbagai macam jenis, termasuk koper sendiri pun tidak cuma satu macam gitu ya. Jadi ada koper yang bermacam-macam itu juga. Kemudian ada tas. Tas itu bukan hanya tas, kalau kita menganggap tas itu ya tas yang di punggung udah selesai. Tidak, tas punggung bermacam-macam. Ada tas punggung yang sering kalian kenakan untuk sekolah, tas sekolah. Tapi tidak semua tas punggung itu tas sekolah kategorinya. Ada tas-tas yang lain. Tas yang digunakan untuk mendaki gunung, pasti jenisnya akan berbeda, bahannya akan berbeda. Tas punggung yang digunakan para tentara itu pastinya juga akan berbeda. Tas jinjing, ya, tas yang biasa dipakai oleh perempuan pun berbeda. Nah, ini jenis-jenis tas ternyata beragam dan itu memiliki nama masing-masing. Namanya beragam. Dan jika kita bisa mengetahui jenis-jenis tas itu, nanti juga uh, jenis tas yang sama itu memiliki harga yang variatif. Meskipun kalian mengenakan tas sekolah, semua kalian mengenakan tas sekolah kalau sekolah. Ya, meskipun ada beberapa yang menggunakan tas gunung, kurang puas dengan tas sekolah. Ya, pakai dengan tas gunung misalkan. Akan tapi harganya ada satu kelas ada 30 siswa misalkan. Ada 30 tas yang berbeda. Pastinya harga masing-masing tas ini akan berbeda. Bergantung brandnya. Bahkan brand yang sama pun belum tentu harganya sama. Karena ada satu brand mengeluarkan berbagai macam jenis. Ya, serialnya ada beberapa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa tamu, nah ini sekaligus nanti semoga kalian bisa bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya lontarkan. Bahwa tamu yang datang ke hotel itu rata-rata mereka menggunakan atau membawa tas ataupun mungkin koper. Ada barang bawaan yang mereka bawa, baik itu berbentuk tas, baik itu berbentuk koper atau berbentuk yang lain. Dan barang-barang yang mereka bawa itu pastinya memiliki nilai. Dan nilai inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita sebagai staff yang bekerja di hotel, kita harus bertanggung jawab secara penuh bahwa tas yang diserahkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita karena kita sudah meminta bantuan, sudah menawarkan bantuan kepada tamu untuk membawakan barang bawaan mereka, maka seketika tamu menyerahkan barang bawaannya, seketika itu pula ada amanah yang dititipkan kepada kita bahwa ini barang sudah saya serahkan, tolong dijaga baik-baik. Nah, bagaimana kalau seandainya barang tamu itu uh, memiliki harga yang cukup fantastis? Harganya, jika tamu itu ada tamu VIP atau tamu VVIP atau mungkin tamu yang uh, dari kalangan yang cukup berada, tentunya tas mereka juga uh, seimbang. Mereka membuat tas yang tidak sembarangan. Ada tas-tas yang harganya bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai puluhan miliar. Ambil contoh, ada kalian juga boleh nanti browsing, silakan di searching. Ada tas yang merek Marc Jacob Caroline Crocodile. Nah, ini handbag, jenisnya jenis handbag. Tas ini dihargai 30 ribu US dollar, atau kalau dirupiahkan, dikonversikan ke rupiah sama dengan 421 juta rupiah. Fantastis kan? Harga yang cukup fantastis. Tas lain misalkan seperti Fendi Celeria bag yang edisi sable dan cincilla itu sampai 38 ribu US dollars, atau kalau dirupiahkan sama dengan 533 juta rupiah. Ada Gadino bag yang dibuat oleh Paladino itu sampai 38.470 US dollars, lebih tinggi lagi. Ada lagi tas yang LV atau Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Tas dari LV ini, merek LV atau Louis Vuitton itu berbagai macam jenis dan tipe-tipenya itu rata-rata harganya cukup wow. Harganya sudah top dollars ya. Ambil contoh yang edisi tribute patchwork bag itu sampai kalau dirupiahkan sampai 589 juta rupiah. LV juga pernah mengeluarkan jenis New Age Traveler yang harganya
Kalau dirupiahkan 765 juta rupiah. Atau uh, yang lain deh, yang merek LV juga, selain LV, taruhlah tas Hermes ya. Hermes itu punya beberapa tipe juga yang dikeluarkan. Ada yang uh, Hermes made crocodile Birkin bag, itu sampai 1,6 miliar rupiah harganya kalau dirupiahkan ya, atau 120 ribu US dollars. Yang lainnya dari Hermes itu ada yang didesain oleh desainer Jepang Ginza Tanaka, itu sampai 1,9 juta US dollar atau sama dengan 26 miliar rupiah. Itu semua uang semua itu, bukan daun ya. Jadi bayangkan kalau seandainya tamu yang kita tangani adalah tamu-tamu yang dengan tas bawaan yang cukup fantastis. Ini baru satu tas, satu bawaan yang mereka jinjing. Kalau mereka punya 3 barang bawaan, kopernya belum, belum mungkin nanti cloth bagnya dan segala macam. Maka inilah pentingnya kita mengetahui jenis-jenis tas. Selain jadi bukan bukan karena harganya yang fantastis, tidak. Kita tidak uh, memperlakukan tas itu bukan karena dia mahal, tidak. Mau dia mahal, mau mau dia murah, tetap ketika barang tamu yang sedang kita tangani tetap harus kita perlakukan dengan baik. Treatment kita sama. Hanya saja ya, agar kita bisa lebih berhati-hati ketika kita memang mengetahui bahwa barang bawaan tamu ini sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan secara penuh ya. Jadi ketika kita menjadi seorang bellboy atau porter menangani barang bawaan tamu, tugas kita itu mulai dari awal mengeluarkan barang bawaan itu, menurunkan dari bagasimu kendaraannya, kemudian kita tempatkan sedemikian rupa, harus hati-hati menempatkannya, kemudian kita hitung jumlahnya dan segala macam. Nanti ada tahapannya, ada prosedurnya, bagaimana cara penanganannya, termasuk uh, apa namanya, menyampaikan kondisi barang tersebut kepada tamu, bahwa barang yang mereka bawa dalam kondisi yang prima atau dalam kondisi yang kurang fit, misalkan ada goresan sana sini, itu harus kita sampaikan. Agar apa? Agar kita tidak sampai diminta pertanggungjawabannya. Harga tasnya 26 miliar rupiah, ada goresan sedikit, pasti kamu akan mengeluh, dan itu pasti untuk mengganti ruginya memerlukan dananya tidak sedikit. Ya, maka oleh karena itu kita juga harus bisa menyikapi, oh selain karena apa namanya, tidak tidak hanya karena nilai barang ya, tapi jenis barang bawaannya nih. Ada barang, ada koper itu bermacam-macam fungsinya. Ada yang dia covernya itu keras, ada yang agak soft sedikit. Penempatannya pun akan berbeda. Barang pecah belah di mana, koper yang paling besar di mana, koper yang volumenya paling lebar atau makan tepat di mana, ya. Cara penyusunannya, peletakannya dalam prod dan segala macam itu memiliki teknik tersendiri. Agar apa? Agar kita bisa menempatkan barang itu sesuai dengan fungsinya dan tidak merusak barang itu. Kalau salah menumpuk, misalkan barang pecah belah kita taruh di paling bawah, tumpukan paling bawah, kemudian di atasnya ada barang-barang lain yang tidak kalah berat, tentunya ini akan merugikan tamu dan merugikan kita sebagai staf yang melayani tamu. Kamu akan rugi karena barang itu barang kesayangannya salah pecah belah, misalkan barang itu barang keramik mahal, dan kemudian kita harus mengganti rugi. Belum tentu juga kita sebagai staf bisa mengganti rugi barang tersebut. Maka dari situ kita harus berhati-hati. Baik, tadi semoga terjawab. Nah, apa pentingnya kita mengetahui jenis-jenis tas? Kemudian dari jenis-jenis tas itu kita mengetahui, oh ada jenis tas yang berat, ada jenis tas yang lebar, segala macam. Bagaimana cara memperlakukannya? Ini nanti sambil presentasi berjalan nanti kalian akan disuguhkan dengan materi-materi yang lain. Baik. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya sebelum, mengapa mengenal jenis-jenis barang bawaan tamu itu penting. Nah, tadi semoga sudah terjawab. Dan bahwa segala kegiatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh petugas seksi conscious, terutama oleh petugas yang menangani barang bawaan tamu, mulai dari billboy-nya, ataupun ketika tamu menitipkan barangnya, itu semuanya harus dicatat.
Kenapa? Karena catatan itu sebagai bukti, bukti yang akan kita perlihatkan kepada tamu jika ada suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, apa sih sebenarnya hal yang tidak diinginkan ini? Apa hal yang tidak diinginkan? Kalau tadi kalian menyimak pembahasan sebelumnya, ini pasti kalian tahu mengapa kita perlu mencatat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Apa hal yang tidak diinginkan? Ini akan saya tanyakan besok ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya. Akan saya tanyakan apa sih contoh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga kalian menyimak. Kalau menyimak pastinya bisa menjawab. Kalian sama. Baik. Jadi sebagai seorang staff yang profesional dalam menangani barang bawaan tamu, maka pengetahuan kita akan barang tersebut harus cukup baik. Artinya tidak boleh kita tidak cuma main asal-asalan menata barang ataupun asal-asalan dalam membawa barang. Bagaimana cara kita memberikan treatment atau memperlakukan barang bawaan tamu dengan baik, sebagaimana kita memperlakukan tamu itu. Tamu aja kita layani dengan baik, pun juga dengan barang bawaan. Termasuk pengetahuan saja tidak akan cukup, harus ditopang oleh keterampilan teknis kita yang mendukung. Kita cukup tahu nih, ini kita tahu nih barang ini barang mahal, kita tahu jenis-jenisnya, kita tahu apa namanya koper dan segala macam jenisnya, semualah kita tahu ya. Akan tapi kita tidak mampu bagaimana cara kita untuk menata barang itu atau meletakkannya dalam troli. Kita nggak tahu. Ketika nanti sampai di kamar, mau kita taruh sebelah mana barang ini? Ini makanya kita perlu keterampilan teknis. Pengetahuan harus didukung dengan keterampilan teknis. Nanti prosedur-prosedurnya akan disinggung di slide berikutnya. Ini jenis-jenis barang bawaan tamu ini sudah pernah saya sedikit dari barang bawaan tamu itu sudah pernah saya sajikan dalam bentuk TTS ya, game singkat dalam bentuk TTS, teka-teki silang, dan kalian semua sudah hampir rata-rata sudah mengisi, sudah mengerjakannya. Itu baru sebagian yang saya berikan kepada kalian. Nah, harusnya kalau kemarin kalian mengerjakan dan serius mengerjakannya, harusnya ini setelah ini akan saya berikan beberapa contoh gambar dan kalian harus bisa menangkap dengan baik. Nanti tolong jangan lupa setiap kalian juga untuk menulis nama kalian di kolom komentar di channel ini, di YouTube ini. Di tayangan ini tolong kalian tuliskan nama lengkap kalian beserta kelas, karena di situ juga akan sebagai bukti kehadiran kalian yang di virtual meeting kali ini. Baik, harusnya kalian tahu ini jenis tas apa ini. Nah, ini gambarnya agak sedikit membesar. Ini bukan peti ya, ini bukan seperti peti mati, tidak. Ini bukan seperti peti mati karena ini sebenarnya tidak setebal itu ya. Nah, tapi ini jelas bahannya keras. Nah, ini jenis koper yang berbahan keras. Nah, apa sebutannya? Harusnya tahu ya. Saya tanyakan next, akan saya tanyakan, saya tunjuk secara random kepada kalian ya, ketika kita bertemu di virtual meeting berikutnya. Jadi pertemuan kita di hari ini sebagai pembelajaran. Nanti selebihnya bisa kalian baca lagi di materi yang saya bagi, saya share dalam bentuk PDF di Google Classroom. Kemudian minggu depan ketika bertemu saya akan langsung tanya jawab dengan kalian. Nah, ini jenis tas apa yang dibawa oleh traveler itu? Mereka membawa jenis tas yang sama, meskipun mereknya berbeda pasti. Jenis bahannya mungkin ya sedikit-sedikit lah berbeda, tapi secara keseluruhan sama. Tapi tidak serta-merta ini jenis tas yang jenis koper yang berat ya. Tidak seperti gambar pertama. Ini jenis tas apa? Saya tanya ke kalian. Lanjut berikutnya. Nah, ini biasanya tamu cara memegangnya seperti apa? Kalau tas seperti ini, apakah cukup di tangan ya, atau mungkin diikat di leher? Nah, jangan ya, di leher nanti cekik. Atau di mana? Kalau kalian tahu bagaimana cara membawakannya, pastinya tahu bisa menebak jenis tas apa. Selanjutnya, ini sudah ada gambar cukup jelas.
benteng benteng di tangan. Nah ini tas yang seperti ini fungsinya untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan apa dan jenis tas apa? Nggak mungkin dia menyimpan makanan di tas dengan bentuk seperti ini. Tidak untuk menyimpan makanan pun juga tidak untuk menyimpan baju, apalagi menyimpan hewan. Ya mungkin ya. Nah, jenis tas apa yang seperti ini? Next ya, ini paling mudah, apalagi perempuan ya. Ini pasti gampang menebak. Nah ini gampang ya, sudah cukup jelas di situ ada barang-barang yang digunakan untuk merias ya, merias wajah dan segala macam. Nah, jadi harusnya kalian tahu tahu jenis tas apa. Ya, sangat gampang. Next, nah ini sudah cukup jelas ya. Tas ini ya meskipun jarang, tapi ada tamu-tamu VIP yang atau VVIP yang memang khusus meletakkan topinya di tas khusus. Ya, hal itu kenapa? Hal itu biar tidak biar topinya ya kesayangan topi kesayangan tidak rusak. Ya kalau misalkan topi yang harganya lumayan fantastis ya dan memang bentuknya ya, dan memang itu kesayangan si tamu. Kalau seandainya ditata tumpuk jadi satu di di koper kain tentunya akan ketimpa-timpa dan pastinya bentuknya akan berbeda nanti ketika diambil. Nah, kalau untuk mengantisipasi hal tersebut biar nggak rusak, biar tidak lecet segala macamnya, maka ada tas khusus untuk uh, meletakkan topi itu. Nah, jenis tas ini namanya apa? Next. Nah, ini yang bahannya hampir mirip ya dengan bahan yang dipakai untuk celana jeans atau mungkin jaket dari jeans, sama. Itu pakai jenis apa dan biasanya yang menggunakan ini siapa? Ini sudah ada kata-kata US-nya di sini. Biasanya menggunakan tas ini siapa? Ini tas punggung juga sama, tas punggung. Tapi jenis bahannya berbeda. Dan biasanya yang menggunakan adalah mereka, grup tertentu ya. Kalau mau dipakai di sekolah, boleh. Boleh sih boleh, tas seperti ini kan, tapi lucu nanti. Karena peruntukannya berbeda, apalagi kalau sampai ada yang diikat di pinggang seperti ini ya. Jadi satu. Jadi tas apa yang seperti ini. Next ya, biasanya suka kalian pakai. Ini jenis tas kalian seperti ini. Jenis tas yang kalian kenakan ke sekolah adalah jenis tas yang seperti ini. Memang digunakan untuk menyimpan buku dan segala macam meskipun bisa untuk laptop juga. Sekarang multifungsi ya. Tas sekolah itu sudah ada tas untuk menyimpan laptopnya di dalamnya. Bahkan partisi-partisi juga cukup banyak. Mau diisi baju juga boleh, nggak ada masalah kan, tapi ya peruntukannya ya, kalau mau diisi dengan pakaian ya pasti nggak akan mungkin bisa berat-berat, karena untuk pakaian yang lebih bagus lagi yang pakai koper. Meskipun tas seperti ini sebenarnya sudah cukup simpel dibuat ala-ala koper ya, semi koper, karena sudah dilengkapi dengan roda di atasnya, sudah ada pegangan handle-nya. Jadi kalau nanti uh, travelernya ini capek menggendongnya, tinggal dilepas ya, diangkat handle-nya, tinggal diseret. Nah, ini memang salah satu bentuk inovasi dari perusahaan tas agar bisa terus dinikmati konsumen. Tapi jenis tasnya sama, yang cuma inovasinya nanti semakin canggih. Jadi kalau nggak mau repot-repot bawa koper untuk kabin, ya cukup dengan tas seperti ini, karena sudah multifungsi. Tapi ada tas khusus yang lain, yang seperti ini, yang memang uh, hanya dikhususkan untuk menyimpan seperti jas ya, hanya untuk menyimpan jas, terutama jas ya, karena jas itu kan peralatan khusus. Nah, meskipun di sini di ilustrasi gambarnya ada sepatu dan segala macam. Nah, kalau kalian merasa punya uh, sepatu kesayangan, ya silakan. Tapi kalau ngerasa bau ya nggak usah ya. Jangan disandingkan dengan baju. Tapi kalau tidak ingin bau, sebenarnya ada triknya, termasuk menyelipkan kertas ya, kertas koran di dalam sepatu itu, jadi sepatunya tidak berbau. Itu salah satu triknya. Ya, tentunya bagian bawahnya harus kalian pastikan itu aman dari najis dan segala macam kalau mau ditaruh seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya, tapi intinya biasanya digunakan untuk menyimpan jas ya. Dan mungkin
baju-baju yang lain seperti kemeja dan segala macam. Memang tidak banyak. Nah, mungkin kalian nyimpan di sini makanan dan segala macam, karena baju kalau disimpan dengan makanan, apalagi makanan yang berminyak, itu pastinya baju kalian akan kalaupun nanti aman dari noda, karena mungkin ada di plastik, kalian memberikan lapisan plastik, tapi pastinya baunya yang akan menodai baju kalian, nggak ternoda dengan apa namanya, dengan kotorannya, tapi dengan aromanya. Next, ini cukup jelas, pakai orang untuk kegiatan olahraga, cukup jelas ya. Kalau tamu, jenis tamu tertentu ada juga yang mereka memang tidak hanya sekedar menginap di hotel, memang ada tujuan. Mungkin di situ dia ingin berekreasi, termasuk mungkin ingin olahraga di daerah dekat situ segala macam, terus sudah membawa perlengkapan seperti ini. Cukup jelas ya, identitas apa yang dan olahraganya sudah cukup jelas. Bagaimana dengan olahraga yang lain? Ada, mungkin, sangat mungkin, seperti tas untuk raket kan ada sendiri, tas yang digunakan untuk alat-alat musik juga ada sendiri tentunya ya. Jadi jenis tas ada macam-macam. Ini cuma sebagian di antaranya yang saya perlihatkan. Nah, berikutnya cukup jelas juga di sini. Atau mungkin kurang jelas. Ini tas ini diisi dengan peralatan-peralatan yang biasa untuk pemotretan, pengambilan gambar, video dan segala macam. Nah, itulah. Yang suka editing segala macam, yang suka mengambil gambar, atau mungkin kalau kalian ada yang YouTuber, ya mungkin kalian perlu tas seperti ini. Isinya lensa-lensa dan segala macamnya. Jadi sudah ada istilah sendiri. Next, yang dipakai untuk para pendaki biasanya. Nah, ini tas punggung juga sama, tapi jenis tasnya yang lain. Ya bahannya tentunya jauh lebih kuat ketimbang tas sekolah yang kalian pakai ke sekolahan. Ya, meskipun dulu di zaman saya, nah banyak juga anak sekolah yang pakai tas gunung, tas seperti ini. Ya silakan. Mungkin bukunya besar-besar mungkin ya, atau mungkin kurang puas dengan isi tas yang sedikit, tas sekolah yang sedikit, akhirnya ke sekolah pakai tas gunung, gak ada masalah. Yang hanya saja penempatannya lebih baik jika ini digunakan untuk traveling yang memang bahannya didesain khusus lebih kuat ketimbang tas sekolah biasa. Jadi beban muatannya pun jauh lebih banyak ya dan berat di sini. Makanya jenis tasnya khusus. Tapi traveling pun juga nggak masalah. Biasanya orang-orang backpacker ya, yang itu suka pakai tas seperti ini karena muatannya banyak, simple ya, dan bisa ditaruh di atas kabin pesawat, tidak perlu lewat bagasi, apa cukup di kabin, jadi tidak perlu antri di mengambil barang di bagasi, cukup taruh di kabin pesawat, udah langsung begitu turun pesawat langsung dipakai lagi tasnya dan langsung bisa keluar dari bandara tanpa harus menunggu antri, menunggu barang. Nah, itu tadi beberapa jenis tas ya, beberapanya. Nah, semoga nanti ketika kita bertemu lagi, saya tanya secara random karena sudah tahu, kalian sudah pernah kalian kerjakan juga, dan di materi yang saya share juga sudah ada. Next, terkait tata cara penanganannya nih. Nah, nanti ketika kalian menjadi staff yang bertugas menangani barang bawaan tamu. Menangani barang bawaan tamu itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di pertemuan berikutnya, ada ketika mereka datang atau saat mereka arrival, saat mereka departure atau saat mereka berangkat, yang sudah selesai mereka menginap di hotel kita, mereka ingin pulang atau melanjutkan perjalanannya atau ke tempat tujuan lain, itu yang kedua. Dan waktu yang ketiga adalah ketika mereka pindah kamar. Nah, ini prosedurnya hampir sama. Yang pertama tentunya kalau barang bawaan tamu itu banyak, pastinya kita butuh alat bantu, yaitu troli, ataupun mungkin juga bisa menggunakan cat ya, menggunakan cart ya, menggunakan apa namanya, kereta kereta bantu, baik itu yang manual maupun yang elektrik. Nah, troli disiapkan, pastikan troli dalam keadaan prima, rodanya pastikan bisa berputar dengan baik sesuai macet. Kalau macet salah satunya, pastinya nanti ketika kita mendorong pasti akan berat ya. Pastikan semuanya baik ya, pastikan rodanya masih baik, jangan sampai gelinding pas kita pakai. Troli juga masih kuat, tidak karatan selama macam, ketika bawa barang nggak akan mungkin jebol troli. Pastikan persiapkan troli dengan baik. Kemudian uh,
kita angkat dan kita keluarkan barang-barang bawaan tamu dari kendaraannya. Baik itu tamu datang dengan kendaraan sendiri ataupun datang dengan taksi online. Kita bantu semuanya. Kita bantu mengeluarkan, kita angkat, lalu kita keluarkan barang-barangnya dari kendaraan tersebut. Setelah itu ditata, barang-barang tadi itu ditata pada troli. Kita hitung jumlahnya, ada berapa jumlahnya. Kalau ada 3, ya, katakan 3. Dan jenis barangnya ada apa aja. Mungkin ada yang handbag, ada yang suitcase, ada yang briefcase, ada yang mungkin trunk, dan segala macam. Silakan. Jumlahnya pastikan ada berapa, jenisnya apa saja. Dan tandai dengan luggage tag. Fungsinya luggage adalah menandai. Ada berapa, dia membawa 5 jenis barang, semuanya digantungkan 5-5-nya. Di bagian tertentunya, biasanya di bagian bawah nanti kita robek, kita berikan kepada tamu. Nah, setelah itu kita tunggu tamu selesai proses check-in atau registrasi di counter reception. Setelah selesai, ya kita catat pada logbook. Kita catat di logbook, atau juga ketika tamu menitipkan barang, kita catat di luggage room book. Kemudian saat tamu menitipkan barang, kita simpan barang-barang tersebut di luggage room. Kita pisahkan barang-barang pecah belah, jangan ditumpuk, jangan dihimpit-himpit segala macam. Kemudian kita posisikan barang-barang tersebut sedemikian rupa hingga tidak salah penanganan. Next, ya, terkait tata cara penanganan baggage atau luggage tadi itu ya, barang bawaan tamu itu. Tata cara penanganannya ada 2 secara umum. Yang pertama adalah lifting, yang kedua adalah stacking. Lifting ini kalau secara bahasa artinya mengangkat. Nah, maksudnya gimana sih mengangkatnya? Nanti saya tanyakan kalian. Ini saya biarkan kosong. Nanti akan saya tanyakan. Silakan dibaca lagi di materinya. Berdepan akan saya tanya. Lifting secara bahasa artinya mengangkat ya. Maksudnya apa? Mengangkat yang seperti apa? Yang kaitannya dengan barang bawaan tamu. Nah, stacking itu artinya menumpuk. Kalau secara bahasa ya. Nah, maksudnya bagaimana? Menumpuk yang seperti apa yang dikaitkan dengan barang-barang bawaan tamu? Tolong nanti di depan akan saya tanya seraca. Nah, terkait dengan alasan tamu dalam menitipkan barang bawaan mereka itu ada setidaknya ada 3 nih. Yang pertama adalah late check out. Dia telat check out. Dia bakal check outnya telat, kemudian barangnya dititipkan dulu. Kemudian early check in. Nah, check innya terlalu awal, terlalu pagi. Harusnya check innya jam 2 siang, tapi dia datang jam 8 pagi. Sementara kamar belum ada yang vacant, belum ada yang kosong, belum ada yang siap jual. Ataupun kalau ada pun yang sudah ada yang kosong tapi belum vacant claim, belum dibersihkan, baru mau diberes-bereskan ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini mungkin tamu kalau kelamaan ya, dia nunggu jam 2 siang masih kelamaan, sementara jam 8 pagi dia mungkin mau pergi sarapan dulu dan segala macam. Dia akan menitipkan barang bawaannya ke seksi conscious, kemudian nanti jam 2 siang atau mungkin setelah duhur akan kembali lagi untuk melakukan registrasi check in. Nah, yang terakhir adalah check out dan akan segera kembali. Nah, dia memang sudah check out, check outnya nggak telat, check outnya on time. Tapi karena dia mau jalan-jalan dulu nih, dia mau jalan-jalan dulu di sekitar situ. Dan kalau di Bandar Lampung ada banyak tempat wisata ya, tamu itu di hotel misalkan, dia mau berwisata dulu, tapi dia nggak akan mungkin wisata tapi kok bawa barang banyak, nggak mungkin. Makanya barang bawaan itu bisa dititipkan dulu di seksi conscious, nanti tinggal ngomong ke bel captain akan menjadi bel nanti prosedurnya ada sendiri. Nanti setelah dia selesai jalan-jalan akan datang lagi. Nah, nanti jenis kartu yang akan diberikan ke tamu pun ada jenis yang berbeda. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi ini alasan tamu ada 3 itu ya. Late check out, ya check outnya telat belakangan, ya. Barang dititipkan duluan ya. Nanti dia check outnya mungkin masih lama. Kemudian early check in terlalu awal, atau check out ya, dan akan segera kembali untuk suatu keperluan. Kembali itu bisa lama, bisa juga cuma hitungan jam. Next, berikutnya terkait dengan prosedur penitipan barang. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi, tamu itu pada dasarnya boleh menitipkan barang bawaannya dengan 3 alasan tadi ya.
mungkin late check out atau early check in, atau dia check out dan nanti bilang saya akan kembali lagi. Prosedurnya bagaimana jika tamu ingin menitipkan barangnya? Seperti ini. Yang pertama, tamu harus menemui bel kapten. Lalu bel kapten yang akan memerintah bellboy untuk mempersiapkan semua alat-alatnya dan formulir-formulirnya. Formulir yang dipakai masih ingat? Itu ada di bawah. Nah, di baggage claim check. Ya, tapi baggage claim check ada dua ya. Ada yang sifatnya temporary atau sementara, ada yang sifatnya permanen atau bukan permanen, berarti dalam waktu yang lama. Atau baggage claim check biasa yang tidak ada yang tidak ada temporary. Nah, ada temporary berarti sementara. Ya, artinya dalam hitungan jam dia akan datang kembali mengambil barang titipannya. Tapi ada yang sampai mungkin, Mas, saya bulan depan mau nginep lagi, tapi ini barangnya saya titip di sini ya, ketimbang saya nanti berat barang bawaan ya, nanti cukup dari rumah cukup bawa tas jinjing aja lah, karena barang semua sudah ada di sini. Itu bisa, silakan. Asal jelas kapan dia akan mengambilnya, karena dia akan diberikan baggage claim check yang tidak ada temporary, yang bukan sementara, tapi sifatnya bisa diambil dalam waktu yang lama. Kemudian mencatat pada baggage claim check. Nah, nanti dicatat siapa yang siapa tamu yang menitipkan barang bawaannya pada hari apa dan jenisnya apa. Nah, untuk formulir baggage claim check sudah pernah ya setelah saya berikan contohnya di grup kemarin. Jadi tanggal berapa tamu itu menitipkannya, siapa nama tamunya, dari kamar nomor berapa, itu diantara informasi tidak ada baggage claim check. Kemudian membawa barang tersebut ke luggage room, ke tempat penyimpanan atau luggage store-nya. Setiap hotel pasti dilengkapi dengan luggage store-nya atau room untuk penitipan barang bawaan tamu. Melengkapi luggage room tour. Kemarin sudah kita bahas luggage room tour seperti apa. Ya, pasti ada nama tamunya, dari kamar nomor berapa. Karena yang namanya fasilitas ini fasilitas untuk tamu hotel ya. Meskipun dia sudah mau check out tetap. Jadi dari kamar nomor berapa nanti dilacak. Oh, kamar nomor sekian, benar ada tamu dengan nama sekian. Ada berapa piece yang dia bawa dan serial numbernya apa. Serial number itu di baggage claim checknya. Serial numbernya, silakannya, deskripsinya seperti apa, kondisi barangnya apakah masih layak atau mungkin sudah ada yang lecet dan sebagainya, diterima oleh siapa, tanggal berapa. Ini di antara informasi yang ada di luggage room, luggage room book. Kemudian bagian kartu yang lain ya, di baggage claim check tadi itu ada yang digantungkan di barang yang dititipkan, bagian yang lain akan diberikan ke tamu. Antara kertas atau kartu yang digantungkan dengan kartu yang dibawa tamu itu memiliki serial number yang sama, kan dari situlah nanti tamu akan meminta barang titipannya dan pihak bellboy yang akan mencari berdasarkan kartu tersebut. Kartu yang nama tadi ya, baggage claim check. Kemudian menggantungkan kartu pada barang titipan ya, tadi itu ya, baggage claim digantungkan. Setelah itu disusun barang titipan di luggage room, di luggage room atau luggage room. Next, terkait pengambilannya. Kalau tadi prosedur penitipannya, nah sekarang kita tinggal mengambil seperti apa. Silakan tadi baggage claim check yang tadi sudah dikasih diserahkan ya, ke pihak bell captainnya. Nanti pihak bell captainnya akan melihat itu ya, dan akan minta bellboy untuk mengambilkan barang titipan tamu berdasarkan kartu yang diberikan tamu. Bagaimana caranya? Ya dicocokkan saja nomor serialnya. Dia ke luggage store-nya dicocokkan. Oh, yang sama serial number-nya berarti itu barangnya. Setelah barangnya ketemu, si tamu akan menandatangani pada luggage book. Kemudian setelah itu akan diberikan keterangan deliver bahwa barang sudah barang sudah diambil tamu sampai ke tamu. Next, terkait penanganan barang tamu rombongan yang tadi ya, bahwa tamu itu ada yang GIT atau Group Incentive Traveler dan ada yang FIT atau Free Individual Traveler. Penanganan barang bawaan tamu ini yang kalau sifatnya rombongan itu pasti butuh penanganan khusus. Tidak akan mungkin kita bisa menghandle sendirian, dan tidak akan mungkin kita hanya ala kadarnya dalam menangani barang bawaan tamu rombongan, karena pasti namanya tamu rombongan orang yang sudah banyak, barang bawaannya biasanya jauh lebih banyak. Dari mana kita menangani barang bawaan tamu rombongan? Dari mulai barang-barang tersebut
sampai ke hotel. Ini ada ilustrasinya seperti itu. Setelah itu yang kedua disortir barang bawaan tamu, baru yang ketiga disampaikan ya, ke kamar masing-masing, baru dicatat. Ya, ini di antara prosedur penanganan barang bawaan tamu nanti dibahas secara lebih detail lagi. Pertama terkait menangani barang bawaan tamu dari mulai kedatangan barang-barang tersebut. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah group information list dan roaming list. Jadi group information list itu daftar tamu rombongan yang akan tiba. Oh, hari ini akan tiba rombongan SMK 1. Nah, ada ada pokoknya ada salah satu mungkin sekolah lain juga. Itu grup information listnya. Dan roaming list itu daftar kamar yang akan dipakai oleh tamu rombongan tersebut. Oh, SMK 1 membawa 5 bus, masing-masing bus itu mewakili satu kelas. Kelas nanti akan dibagi lagi yang laki-laki dan perempuan. Dan yang laki-laki akan digabungkan dalam satu kamar itu diisi misalkan 3 orang atau 4 orang ya, terus ya, begitu juga dengan perempuan. Itu adalah rooming listnya. Kemudian menerima barang tamu rombongan itu bagaimana caranya? Pertama diperiksa ulang di rooming list dan tidak akan ada tamu ini. Kemudian keluarkan muatan barang tersebut dari kendaraan mereka, tempatkan barang di main entrance, di pintu utama. Untuk apa? Tempatkan dulu, dihitung jumlahnya, jenis, jumlah dan kondisi barang tersebut harus kita informasikan ke tour leader. Pasti namanya ada rombongan, ada ketua rombongannya. Nah, tour leadernya ini siapanya kita sampaikan bahwa total barang ada sekian, kemudian kondisi barangnya, oh ada satu yang sudah rusak, kakinya hilang. Nah, kita gantungkan lagi tag pada setiap barang tadi ya, sudah saya sebelumnya. Next, terkait dengan langkah kedua, kita sortir barang bawaan tamu rombongan. Sortir itu artinya kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih untuk apa? Dalam rangka nanti barang tersebut ready untuk diantarkan ke kamar masing-masing. Jadi disortir ini bagaimana caranya biar pas? Cara menyortirnya adalah lokasi gedungnya. Misalkan hotel tersebut punya beberapa gedung, gedung A, gedung B, gedung C misalkan. Oh, barang-barang ini untuk tamu di gedung A, barang-barang ini untuk tamu di gedung B. Selain lokasi gedung juga letak lantainya. Ada di gedung A lantai 3. Oh, yang rombongannya ini 4 orang laki-laki semua, ada di lantai 5 atau lantai 7 seperti itu ya. Kontak lantai. Kemudian nomor kamarnya, oh nomor kamarnya sekian sekian sekian, yang ini sekian sekian. Jadi cara menyortir barang bawaan tamu seperti itu. Kemudian baru nanti setelah lokasinya jelas, letak lantai, nomor kamarnya jelas, baru nanti barang akan diantarkan. Yang ketiga, pengantaran delivery ini bisa dengan pakai troli tadi itu ya, tapi ada juga yang modelnya seperti luggage cart seperti ini. Luggage cart itu bisa ada yang manual didorong mas ya, ada yang sudah menggunakan mesin. Ini seperti yang mobil sebelah kiri itu seperti mobil yang digunakan di bandara ya, untuk mengangkat barang-barang bawaan dari bagasi pesawat. Yang terakhir adalah dicatat, barang bawaan tersebut dicatat pada rooming list. Nah, ini contoh ada rooming list seperti ini. Ada kamar nomor 19. Ada kamar nomor 19 itu ada 2 orang yang mengisinya, Dashboard sama Raffi. Kamar nomor 11 ada orang-orangnya siapa aja. Jadi dicatat pada rooming list, jumlah barang dari tiap kamar ada berapa, jumlah seluruh barang rombongan ada berapa, kamar tersebut misalkan nomor room 19 jumlah orangnya ada 6, nah, barangnya ada berapa, jumlah seluruh barang tersebut berapa. Kemudian
dicatat juga di Bellboy RMK. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas ya terkait Bellboy RMK. Apa saja yang harus diisi di sana di Bellboy RMK, jadi akan masih ingat ya. Nah ini uh, sudah masuk ke materi terakhir sepertinya. Jadi ini kesempatan lain dalam membantu tamu membawakan barang-barang atau menangani barang-barang mereka. Kapan? Ketika mereka pindah kamar. Terkadang tamu itu minta untuk pindah kamar. Yang pertama karena permintaan sendiri, dia nggak puas dengan kamar yang seperti sekarang, dia pengen ke kamar yang persediaan suite misalkan yang ada jacuzzi-nya dan segala macam yang bisa. Nah, kalau seperti itu berarti nanti akan ada kenaikan air. Atau uh, dia pindah kamar karena memang terpaksa keadaannya harus pindah. Kan ada alat yang tidak berfungsi, AC-nya mati. Dan AC mati, maka disarankan untuk pindah kamar. Atau mungkin ada kerusakan yang lain. Nah ini jadi kalau waktu permintaan sendiri pasti nanti kan ada ditambahan. Tapi kalau ada fasilitas yang tidak sesuai dengan uh, apa yang seharusnya, maka itu menjadi tanggungan. Ini cukup sekian materi kita pada kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, tolong tulis nama kalian, nama lengkap, beserta kelas, kelas berapa, ke-1, ke-2, ke-3, agar saya bisa mengecek siapa yang hadir pada meeting kali ini. Nah, pertemuan berikutnya tadi supaya sudah saya sampaikan, saya akan menunjuk secara acak kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas kehadiran pada virtual meeting kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, ya, jaga masker, jaga jarak, tetap sehat, tetap makan makanan yang bergizi, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dari segala macam bentuk jenis bahaya penyakit segala macamnya. Tetap belajar di rumah, jangan bosan untuk bertanya kalau masih tidak tahu. Cukup sekian, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.